Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini ada sebuah kisah nyata. Menarik. Ada seorang anak, kita sebut namanya Naimah. Dia tinggal di satu pulau yang kecil. Di pulau itu tidak ada SMA, hanya ada SD dan SMP. Setiap tahun anak-anak SMP di sana, akhir tahun mereka senang dan bahagia. Mereka nantikan sebuah pengumuman kelulusan. Kenapa dia nanti pengumuman kelulusan? Karena begitu dia yakin dia lulus, dia akan tinggalkan pulau itu. Dia akan terbang jauh ke daratan luas. Dia akan memilih sekolah. Dia akan tinggal di sana. Dia akan mendapat fasilitas listrik. Dia akan mendapat fasilitas internet. Dia akan lihat jalan raya. Dia akan menggunakan mobil. Semua senang. Tapi tidak oleh Naimah. Panggilan akrabnya Imah. Kenapa? Karena Imah yakin tidak bisa meninggalkan pulau itu. Kenapa? Karena Imah nggak bisa berbuat apa-apa. Imah hanya harus tinggal di rumah. Kenapa? Ayahanda Imah meninggalkan Imah ketika Imah masih kecil. Di telan lautan ketika sedang mencari nafkah, menyelam mencari ikan. Pengumuman lulus, semua hiburan, semua senang, semua gembira. Imah pulang membawa hasil ujian. Dia tahu bundanya tidak bisa bilang apa-apa. Dia tahu bundanya pasti tidak akan bisa memberikan jawaban ketika Imah tanya, apakah Imah bisa sekolah, Bunda? Betul, sampai rumah, Bunda tidak jawab apa-apa. Ketika Imah datang, justru Bunda tidak mau melihat kedatangan Imah dengan membawa selembar kertas yang isinya menyatakan lulus. Justru sang Bunda keluar rumah, dia bawa gorengannya, karena pekerjaan rutinnya adalah menjualan gorengan keliling pulau. Gorengan, gorengan. Bunda teriak sambil lirih suaranya. Naimah masuk kamar sambil telungkup nangis. Dia tidak yakin, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bunda pulang. Kaget Bunda. Di depan rumahnya yang terbuat dari bilik, balai-balai terbuat dari bambu yang sudah bunyi, ada 2 tumpuk kardus. Isinya pakaian dan beberapa buah buku. Bunda tanya, Imah, apa ini? Imah teriak dari dalam kamar. Lalu Imah jawab, Mak, itu pakaian Imah. Kenapa ditaruh di kardus? Imah mau ke Serang atau ke Merak. Mau apa, Nak? Imah mau kerja jadi pembantu bareng sama Bi Elis. Bunda langsung pergi ke kamar mandi. Dia segera cuci baju, dia segera cuci pakaian supaya dia tidak terdengar, supaya tidak terlihat tetesan air mata yang menetes dari matanya jatuh di pipi. Dia basuh mukanya, nangis. Imah nangis di kamar, Bunda nangis di kamar mandi. Suasana ini haru. Tidak lama kemudian, datang seorang sukarelawan. Dia ketok pintu. Sebut namanya Jarot. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Karena kalau di antara mereka menjawab, suaranya terdengar berat. Ma, Imah lulus? Jarot teriak. Tidak ada yang lagi menjawab. Kalau lulus, Imah mau sekolah? Baru ada jawaban. Mau, Mang. Lari keluar Imah. Sekolah di mana, Mang? Sekolah di Jakarta. Ikut sama seorang donatur. Mau, Mang. Mau. Bundanya keluar sambil membersihkan kain panjangnya. Bener, Mang. Imah bisa sekolah? Bisa. Itu udah tunggu. Ada kapal di depan mau jemput anak-anak yatim yang mau sekolah di Jakarta. Allahu Akbar. Kardus, tumpukan 2 kardus yang ada di balai-balai bambu tadi, yang rencananya akan dibawa ke Serang atau Merak untuk jadi pembantu, itu yang dibawa untuk bekal ke Jakarta. Menjadi pelajar SMK. Saudaraku, betapa nikmatnya berbagi. Betapa senangnya menjadi seorang Jarot, menjadi relawan, menjadi penyambung antara Agnia dan Duafa. Menjadi jembatan antara orang yang mau memberi dan orang yang membutuhkan. Bulan ini banyak orang akan memberi. Bulan Idul Adha. Apa yang harus diberi? Pastinya kita sudah sama-sama paham. Berkurbanlah. Kak Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.